Pada video ini kita masih akan membicarakan tentang bilangan berpangkat positif. Kita akan mulai saja langsung pada soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ada pertanyaan seperti ini. Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Perhatikan bentuk ini adalah perkalian berulang ya, yang bilangannya sama, yaitu negatif 5. Ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kali. Kalau kalian memperhatikan dengan seksama video saya sebelumnya tentang bilangan berpangkat, maka kita bisa mengetahui bahwa ini adalah bisa kita tuliskan sebagai negatif 5, ya. Pengulangannya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Kita bisa tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat negatif 5 yang pangkat 4. Oleh karena itu, yang benar untuk soal nomor 6 ini adalah pilihan D. Nah, perhatikan ini pilihan B ya, jangan sampai kalian terkecoh. Negatif 5 pangkat 4 itu berbeda dengan negatif 5 yang dipangkatkan sebanyak 4 kali. Kalau pilihan B ini, ya, itu artinya adalah sama dengan negatif 5 yang dipangkatkan 4. Jadi, ini 5-nya yang dipangkatkan 4 kali. Hasilnya nanti akan berupa bilangan negatif, sedangkan ini nanti hasilnya adalah berupa bilangan positif. Kenapa bisa tahu begitu? Silakan simak penjelasan berikutnya ya. Nah, kita sekarang akan lanjutkan ke soal nomor 7 saja. Di soal nomor 7 ini ada pertanyaan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan berapa? Nah, sesuai dengan definisi dari bilangan berpangkat, 2 pangkat 3 ini itu kita bisa tuliskan sebagai 2 kali 2 kali 2. Jadi berulang sebanyak 3 kali bilangan pokok 2 ini. Nah, hasilnya adalah sama dengan 2 kali 2 ini 4. 4 kali 2 itu adalah sama dengan 8. Selanjutnya 3 ini ya biarkan saja terlebih dahulu begitu ya. 5 pangkat 2 ini sesuai dengan definisi bilangan berpangkat. Jadi 5 pangkat 2 ini adalah perkalian berulang bilangan 5 ini sebanyak 2 kali. Jadi 5 kali 5 adalah sama dengan 25. Oleh karena itu 2 pangkat 3 ini yang dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5 pangkat 2 bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 3 ini 8, yang ini ya. Kemudian kita kalikan 3, lalu kita kalikan 5 pangkat 2 yang kita telah hitung tadi, hasilnya adalah sama dengan 25. Oleh karena itu kita peroleh 8 kali 3 itu 24, 24 kali 25 itu adalah sama dengan 600. Jadi yang benar untuk soal nomor 7 ini adalah pilihan B, 600. Baiklah, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 kita punya sebuah bilangan yang harus kita ubah menjadi bilangan-bilangan berpangkat, ya. Ini pilihannya semua dalam bentuk faktorisasi prima. Oleh karena itu, untuk menjawab soal ini, saya akan membuat sebuah pohon faktor. 8100 ini bisa kita buat pohon faktornya ya. Saya bagi 2. Hasilnya adalah 4050. Jadi 8100 dibagi 2 itu hasilnya 4050. 4050 ini saya bisa bagi 2 kembali. Hasilnya adalah sama dengan 2025. Nah, 2025 ini tidak bisa dibagi 2 ya karena bilangan ganjil. Tapi saya bisa bagi 3. Nah, 2025 ini kalau saya bagi 3 itu hasilnya adalah sama dengan 675. 675 ini kembali saya bagi 3, hasilnya adalah sama dengan 225. 225 ini bagi 3 kembali masih bisa, hasilnya kita peroleh 75. 75 ini saya bagi 3 kembali, hasilnya 25. Nah, 25 ini tidak bisa dibagi 3, tetapi dia bisa dibagi 5. Ya, hasilnya adalah sama dengan 5. Dan sekarang kita telah mendapatkan seluruh faktor dari 8100, yaitu 2, 2,
3, 3, 3, 3, 5, 5. Ya, jadi 8100 ini bisa kita tuliskan sebagai 2 kali 2 kali 3 ini ya, kali 3 yang ini sebanyak 4 kali ya, 1, 2, 3, 4. Itu 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya. Itu 2, 3, 4 ya. Kemudian 5-nya ada 2 kali. Kita kalikan 5, kita kalikan 5. Nah, ini adalah bentuk perkalian yang menghasilkan 8100. Jika kita tuliskan bentuk ini dalam bentuk bilangan berpangkat, kita bisa menuliskannya sebagai, perhatikan ini 2-nya ada sebanyak 2 kali perkalian berulangnya. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 2. Selanjutnya 3-nya. 3-nya ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi saya bisa tuliskan sebagai ini kalikan dengan 3 pangkat 4. Lalu 5-nya. 5-nya ada 2. Jadi ini kalikan dengan 5 pangkat 2. Oleh karena itu yang benar adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 yang dipenuhi oleh pilihan C. Nah, jadi demikian soal nomor 8. Kita akan lanjutkan sekarang ke soal nomor 9. Jadi pernyataan yang benar, pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah, nah kita mencari yang tidak benar ya. Sekarang kita akan periksa satu persatu dari pilihan A untuk mencari manakah yang pernyataan yang tidak benar. Jadi pilihan A ini 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu kan bisa kita tuliskan sebagai 5 kali 5 ya, perkalian berulang A sebanyak 2 kali ya. Jadi yang A itu 5 pangkat 2 yang pertama ini saya tuliskan sebagai 5 kali 5. Kemudian 5 pangkat 2 yang kedua ini saya tuliskan sebagai 5 kali 5 kembali. Kemudian 5 pangkat 2 yang terakhir ini saya tuliskan sebagai 5 kali 5 kembali. Jadi ini 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Kalau saya jabarkan secara panjangnya, ini 5 pangkat 2 yang pertama, ini 5 pangkat 2 yang kedua, dan ini 5 pangkat 2 yang ketiga. Hasilnya adalah sama dengan 5 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 pangkat 6. Oleh karena itu pilihan A ini benar ya. Nah, kita coba yang pilihan B. Di pilihan B, 7 pangkat 3, ini berarti 7-nya perkaliannya berulang sebanyak 3 kali. Ya, 7, 7, 7, seperti itu. Kemudian kita kalikan dengan 7 pangkat 5. Jadi sekarang ada perkalian 7-nya sebanyak 5 kali berulang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 7 pangkat 5, segini. Maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk 7 pangkat, ini berulangnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali. Oleh karena itu pilihan B ini juga benar. Nah, pilihan C kita periksa sekarang. 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 4 ya. Ini adalah juga benar. Bagaimana bisa tahu? Ini kan artinya perkalian berulang 5 pangkat 4-nya itu sebanyak 2 kali ya, yang kita bisa tuliskan sebagai 5 pangkat 4 ini dipangkatkan 2. Kalau kalian lanjutkan hitung, ini nanti nilainya akan sama dengan 5 pangkat 8. Jadi ini benar juga. Nah, pilihan D ya sepertinya yang akan menjadi pernyataan yang tidak benar, tapi kita harus tetap periksa ya. Pilihan D ini 7 pangkat 3. Jadi ada perkalian berulang sebanyak 3 kali 7-nya. 1, 2, 3. Lalu kita kalikan dengan 7 pangkat 3 kembali. 7 kali 7 kali 7. Ini 7 pangkat 3 ya. Hasilnya adalah sama dengan 7 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi 7 pangkat 6. Ya, ini tertulis 7 pangkat 9. Jadi ini adalah pernyataan yang salah ya.
Jadi ini salah. Harusnya ini nilainya adalah 7 pangkat 6, bukan 7 pangkat 9 ya. Oleh karena itu, yang benar untuk soal nomor 9 ini, yang benar. Pernyataan yang tidak benar di soal nomor 9 ini adalah pilihan D. Jadi demikian soal nomor 9, saya akan lanjutkan ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 ada pertanyaan seperti ini. 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4. Nah, perhatikan kalau kalian misalkan punya bilangan ini ya. Kalau saya bisa ambil contoh misalnya ada apel ditambah apel ditambah apel. Ya, maka ini nilainya adalah sama dengan 3 apel ya. Kita punya 3 apel. Nah, sekarang begitu juga ini. Jadi 3 pangkat 4 ditambah dengan 3 pangkat 4 ditambahkan dengan 3 pangkat 4. Ini artinya adalah sama dengan 3 kali dari 3 pangkat 4. Nah, kita tinggal melanjutkan ini saja. Jadi 3 ini hasilnya adalah 3, kemudian 3 pangkat 4 ini kita jabarkan ya, menjadi perkalian berulang 3-nya ini sebanyak 4 kali. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah 3 pangkat 4 yang saya telah jabarkan. Nah, kalau kita hitung ini, kita peroleh ada perkalian berulang 3-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini saya tuliskan lebih singkat dalam bentuk bilangan berpangkat sebagai 3 pangkat 5. Oleh karena itu, yang benar untuk soal nomor 10 ini adalah pilihan B, yaitu 3 pangkat 5. Jadi demikian pembahasan soal bilangan berpangkat kali ini. Semoga bisa kalian pahami. Tetap semangat belajar ya.